Surgawi tidak membuat domain. Surgawi sejati tidak punya sentimen. Wang Lin tahu ini. Riak muncul dari pusat kolam surgawi dan energi celestial mulai menyebar. Para kultivator di sekitarnya semua dengan tenang merenungkan pro dan kontra. Masuk atau tidak masuk menjadi pilihan yang sulit bagi mereka. Tuan Flamespark tidak memaksa mereka tetapi dengan tenang memandang para junior di depannya. Bukan hanya dia, semua pengamat sekitarnya dan para utusan kuil surgawi Guntur memperhatikan dengan seksama. Semua kultivator di sistem bintang Alhiven juga menonton dengan penuh perhatian. Semua kultivator menjadi sunyi. Ini adalah pilihan yang sulit. Tidak ada yang bisa mengatakan mana yang benar dan yang salah. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah dua jalan yang berbeda. Satu adalah jalan surgawi dan yang lainnya adalah jalan para kultivator. Tidak ada yang bisa dengan jelas mengatakan mana yang lebih kuat sampai akhir. Pada zaman kuno, kultivator kuno ingin menjadi surgawi. Bagi mereka, memasuki kolam surgawi adalah suatu kehormatan besar. Energi asal mereka akan berubah menjadi asal surgawi. Ini adalah tujuan akhir para kultivator dari zaman kuno. Tanpa penggarapan domain, tidak ada yang bisa dipahami. Semua peningkatan dalam tingkat kultivasi akan bergantung pada harta surgawi, pelatihan surgawi, dan pil surgawi. Setelah jatuhnya alam surgawi, para kultivator tidak lagi mencoba menjadi surgawi, karena alam surgawi tidak ada lagi. Sebaliknya, jalan mereka adalah Dao. Karena melatih Dao memungkinkan mereka memperoleh pencerahan. Kunci untuk menumbuhkan Dao adalah pemahaman. Pahami Dao, apakah mematuhinya atau menentangnya. Jika tidak ada pemahaman, maka akan sangat sulit untuk meningkatkan level kultivasi seseorang. Pada saat ini apa yang ditempatkan di depan Wang Lin dan para kultivator ini adalah dua jalan. Yang satu memilih jalan kuno dan yang lainnya memilih jalan yang sekarang. King Sui dengan tenang menatap Wang Lin. Dia berharap Wang Lin akan memasuki kolam surgawi dan melepaskan Dao. Dia ingin Wang Lin menjadi surgawi sejati dan menjadi murid sejati tuannya, Bai Fen. Suting merenung sebentar dan menatap Wang Lin. Dia mengepalkan giginya dan berjalan menuju kolam surgawi. Dia telah menjadi sombong sepanjang hidupnya, dan di antara teman-temannya, tidak ada yang layak di matanya. Setelah dia meninggalkan planet Donglin, tidak ada yang cocok dengannya. Namun selama kompetisi surgawi, dia berulang kali dipukuli oleh Wang Lin. Kemudian, di satu baris ke surga, dia terbunuh. Dia tidak dapat menerima ini. Suting memiliki jejak kekaguman terhadap Wang Lin. Namun kekaguman itu tidak signifikan dibandingkan dengan keengganannya. Jika ini terus berlanjut, dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk melampaui Wang Lin. Dia harus mengambil jalan lain dan mengambil lompatan kualitatif. Karena itu, ia dengan tegas meninggalkan wilayah kekuasaannya dan memilih jalan surgawi. Setelah memasuki kolam surgawi, Suting merasakan sakit yang tak tertahankan datang dari tubuhnya. Air itu sepertinya mendidih dan masuk tubuhnya. Tetesan besar keringat muncul di dahinya. Rasa sakitnya hampir cukup untuk membuatnya pingsan. Seolah-olah ada pisau yang mengukir dagingnya. Domain ini yang telah dia latih selama ribuan tahun sedang diserap olehnya. Sejumlah besar energi celestial memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi asalnya, membentuk energi yang belum pernah terlihat sebelumnya yang mengisi tubuhnya. Hanya 7 menit kemudian, Suting meraung dan rambutnya bergerak tanpa angin. Suara letupan datang dari tubuhnya dan aura langit yang sangat kuat meledak darinya. Kekuatannya saat ini satu langkah lebih kuat dari sebelumnya. Mata Suting seperti kilat dan perasaan yang sangat nyaman memenuhi tubuhnya. Dia mengangkat tinjunya seolah dia mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Mantra surgawi yang dia tahu terlintas di kepalanya. Dalam hatinya, dia merasa bisa menggunakannya kapan saja dan memiliki kontrol penuh. Suemyu, suatu hari kita akan bertempur lagi. Suting berjalan keluar dari kolam surga. Matanya bersinar saat dia memandang Wang Lin dan kemudian menarik pandangannya. Performa Suting segera membuat pikiran para kultivator ragu. Setelahnya, kultivator berjalan ke kolam satu persatu. Mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan sebelum tingkat kultivasi mereka meningkat secara eksplosif. Energi celestial yang padat datang dari tubuh mereka ketika mereka perlahan berjalan keluar dari kolam surgawi. Setiap orang yang berjalan keluar dipenuhi dengan sukacita. Perasaan berkuasa dan kontrol penuh atas mantra surgawi mereka membuat mereka merasa tidak menyesal memilih jalan ini. Wang Lin dengan tenang menatap kolam surgawi. Hatinya terasa sangat rumit. Dia telah melihat langkah ketiga, dan di alam surgawi, dia melihat Kaisar Langit Bai Fen menjadi gila sambil menunjuk ke langit. Semua ini penuh dengan misteri. Berkultivasi sebagai surgawi tidak sederhana. Dia tidak bisa menentukan apakah jalan ini benar atau salah, tetapi dia tidak mau memilih. Selain itu, fakta paling penting adalah bahwa ketika kolam surgawi muncul, tidak ada monster tua yang melihatnya. Ini membuat Wang Lin semakin bertekad tentang pilihannya. Keluar dari guntur surgawi, wakil guntur surgawi,
dan 36 surga surgawi, total 17 orang memilih untuk memasuki kolam surgawi. Selain Wang Lin, Nangong Han, Sengong Hu dan Zhan Kongli, bersama dengan selusin orang lainnya, memilih untuk tidak masuk. Ini pilihanmu sendiri. Jangan menyesal di masa depan. Mata Tuan Flames Park menyapu kerumunan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ada suara gemuruh saat kolam surgawi melayang ke langit dan menghilang. Tolong, batu penganugerahan surgawi. Teriakan Tuan Flames Park sangat hormat. Setelah dia berbicara, awan mulai bergerak. Awan berubah menjadi naga awan dan mulai mengelilingi daerah itu. Gelombang tekanan mengejutkan turun dari langit dan menyelimuti daerah itu. Semua kultivator di sistem bintang Alhiven menatap dengan penuh perhatian pada semua ini. Sesaat kemudian, salah satu naga awan terbang turun dari langit dan meludahkan batu. Batu ini hanya 5 kaki panjangnya, tetapi saat jatuh, itu membuat seluruh kuil surgawi guntur bergetar tanpa henti. Energi celestial yang kuat menyapu area itu dan mulai menyebar dengan gila. Surgawi Guntur, Wakil Surgawi Guntur dan 36 Surgawi Surga, aku memberimu kesempatan untuk mengukir namamu di atas batu. Mata Suting menyala dan dia melangkah keluar. Dia tiba di sebelah batu, dan saat dia melihatnya, dia terkejut. Nama yang tak terhitung jumlahnya terukir di batu penganugerahan surgawi. Masing-masing nama mengeluarkan aura yang kuat, dan bahkan ada banyak nama orang-orang terkenal di sistem bintang Alhiven. Ini membuat keinginannya untuk mengukir namanya menjadi lebih kuat. Dia mengangkat tangan kanannya, mencari tempat, dan mengukir namanya. Pada saat ini ada sinar hijau cepat. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuh Suting dan mendorongnya kembali. Suting mencibir dan energi asal surgawi di dalam tubuhnya melonjak. Kabut hitam muncul di antara alisnya dan masuk ke jarinya. Dia tanpa ampun diukir di batu pengampunan surgawi. Dia nyaris tidak bisa mengukir namanya sendiri. Setelah dia selesai, tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Dia mundur beberapa langkah dan wajahnya pucat. Wang Lin menatap Suting. Alasan mengapa Suting lelah adalah karena sebagian kecil jiwa asal Suting telah berpisah dan diserap oleh batu. Wang Lin segera menjadi waspada. Tuan Flames Park mengangguk. Siapapun yang bisa mengukir nama mereka di atas batu pasti memiliki budidaya yang mengejutkan. Dia sangat puas dengan Suting. Orang ini pasti akan bersinar dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Setelah Suting, 36 surga surgawi semua maju. Namun selain Nangong Han, kultivator 6 jari, dan bocah berkepala besar, tidak ada orang lain yang bisa mengukir nama mereka di atas batu. Wang Lin adalah orang terakhir. Matanya tenang saat dia perlahan berjalan menuju batu pengampunan surgawi. Dia melihat nama-nama di batu dan merenung. Wang Lin secara alami berhati-hati. Ada banyak alasan mengapa dia tidak memasuki kolam surgawi. Sekarang batu pengampunan surgawi ini membuatnya semakin merenung. Perenungannya membuat tatapan para kultivator di sekitarnya berkumpul. Wang Lin sangat menarik minat dalam kompetisi gelar surgawi. Saat dia memilih untuk tidak memasuki kolam surgawi, itu memicu gelombang diskusi. Sekarang dia merenungkan di depan batu, itu menyebabkan kultivator di sekitarnya membuat tebakan mereka sendiri. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang di sistem bintang Alhiven yang melihat batu itu menjadi fokus dan memperhatikan dengan seksama. Mereka ingin tahu apakah Suemyu ini akan menyerah. Jika dia tidak menyerah, apakah dia bisa mengukir namanya di atasnya? Meskipun hampir tidak ada dari mereka yang tahu legenda atau asal-usul batu pengampunan surgawi. Saat ia merenung, mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya terangkat dan jari telunjuknya menekan. Kekuatan yang kuat datang dari dalam batu dan memantulkan tangan kanannya. Setelah sedikit mengernyit, energi asalnya berputar melalui tubuhnya dan jarinya menekan sekali lagi. Kali ini kekuatan rebound bahkan lebih kuat. Namun energi asal melonjak ke jarinya untuk menahan kekuatan ini. Akibatnya, saat Wang Lin menggerakkan jarinya, kekuatan rebound menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, terdengar bunyi letupan seolah batu itu akan runtuh. Semburan cahaya yang keras datang dari batu. Saat Wang Lin menyelesaikan gerakan terakhir, ia merasakan sebagian jiwa asalnya terbelah dan bergerak ke arah jari bertarungnya. Namun tepat saat jiwa asalnya hendak menyatu dengan batu, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meminjam kekuatan dari batu, dia mundur beberapa langkah dan mampu menghentikan proses. Mata Tuan Flames Park menyipit dan dia memandang Wang Lin dengan penuh arti. Dia secara alami melihat bahwa jiwa asal Wang Lin tidak menyatu dengan batu. Bahkan nama yang terukir bukan Wang Lin atau Suemyu, tapi Master Demon. Suemyu ini memang layak menjadi seseorang dari sistem bintang aliansi. Dia tidak serakah dan tetap berhati-hati. Tuan Flames Park menarik pandangannya. Sekarang ini adalah hadiah terakhir bagi Surgawi Guntur, Wakil Surgawi Guntur dan 36 Surgawi Surga. 38 dari kalian dapat membuat permintaan. Kuil Surgawi Guntur, keluarga Siang dan keluarga Gongsun akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian. Namun jika ada yang dengan sengaja membuat permintaan yang sulit, hadiah mereka akan dibatalkan. Pikiran Wang Lin bergetar sangat. Dia mengambil napas dalam dan secara paksa menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Matanya bersinar tidak seperti sebelumnya.
Alasan dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi surgawi adalah karena hadiah terakhir ini. Wang Lin tidak menunjukkan perubahan dalam emosi ini. Matanya berangsur-angsur tenang, tetapi di balik ketenangan ini ada nyala api yang menyala terang. Dia bukan orang pertama yang melangkah maju, dia menunggu yang lain untuk menyatakan permintaan mereka sebelum dia perlahan berjalan ke depan. Dia menggenggam tangannya di Tuan Flamespark dan dengan hormat berkata, "Junior punya permintaan." Tuan Flamespark memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Su Mu, ucapkan permintaanmu." Permintaan Junior adalah untuk Naschen Soul yang rusak untuk mereformasi daging dan hidup. Saat Wang Lin berbicara, tidak ada perubahan dalam suaranya. Namun jantungnya berdegup kencang seolah-olah akan keluar dari dadanya. Oh, mata Tuan Flamespark menyipit. Dia merenung sejenak sebelum melihat orang tua Siang dan berkata, permintaan ini tidak sulit. Sejak zaman kuno, keluarga Siang telah memiliki mantra yang sangat ajaib. Itu bisa memenuhi kebutuhanmu. Bagaimana dengan itu, rekan kultivator Siang? Orang tua Siang tersenyum. Dia sangat mengagumi Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, Su Mu, aku kira Naschen Soul yang kamu maksud tubuhnya hancur dan menderita luka serius. Ini menyebabkan mereka tertidur. Ini seharusnya tidak sulit. Keluarkan Naschen Soul dan biarkan aku ini memeriksanya terlebih dahulu. Wang Lin merenung. Limuan sangat penting baginya dan tidak tergantikan. Dia juga seseorang yang harus dia lindungi, dan pada saat ini, dia ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tasnya. Sebuah bola cahaya kecil segera terbang keluar. Dalam 3 hari pertama di kuil surgawi Guntur, Wang Lin telah mengeluarkan jiwa limuan manik saat tidak ada orang di sekitar. Dia telah menyegelnya dengan pembatasan pemusnahan sehingga jiwanya tidak akan hilang. Semua itu untuk saat ini. Memegang bola cahaya dengan tangan kanannya, tangan kiri Wang Lin menyentuhnya. Bola cahaya terbuka seperti bunga, mengungkapkan Naschen Soul berkultivasi di dalam. Ini adalah limuan. Wajahnya pucat dan dia duduk dalam posisi lotus. Seluruh tubuhnya mengeluarkan rasa lemah, seolah-olah dia akan menghilang sepenuhnya jika angin bertiup ke arahnya. Ada lapisan cahaya di tubuhnya. Ini membuat limuan terlihat sangat suci. Dia tampak seperti surgawi yang telah turun dari surga dan mendarat di tangan Wang Lin. Meskipun dia tertidur dan tidak pernah bangun, orang-orang masih bisa merasakan kelembutan dan kebaikan limuan. Penampilannya sangat indah. Meskipun dia tidak secantik Liu Mei atau semenawan Hongdi, dalam hati Wang Lin, apa-apa pentingnya itu? Saat itu, limuan menua dengan cepat di lengannya. Semuanya berubah menjadi abu dan menghilang. Hanya satu hal yang menggema di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika langit ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Untuk kalimat ini, Wang Lin datang ke Al-Hiven. Untuk kalimat ini, dia berdiri di depan kuil surgawi Guntur. Ketika Wang Lin mengambil jiwa limuan, si Zifeng yang matanya terkunci pada Wang Lin hampir pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, dan dia merasa hatinya hancur. Jadi ternyata dia menjalani semua tes ini untuk wanita ini. Air mata keluar dari mata si Zifeng. Saat dia melihat Naschen Soul di tangannya, hatinya terasa sakit dan dia merasakan kepahitan di hatinya. Agar kekasihnya melakukan semua ini, meskipun Naschen Soul rusak dan tertidur, ini adalah kebahagiaan. King Sui menatap Wang Lin dan Naschen Soul di telapak tangan Wang Lin sebelum sedikit melankolis muncul di matanya. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga memiliki seorang wanita yang akan dia jaga dengan hidupnya. Mata King Sui mengungkapkan penderitaan. Saat si Zifeng menatap jiwa limuan, senyumnya membeku. Dia perlahan-lahan mengerutkan kening dan bertanya, berapa lama Naschen Soul ini tidur? Wang Lin menarik napas dalam. Pada saat ini tekadnya dari 1000 tahun kultivasinya sangat rapuh. Menekan pikirannya yang gemetaran, dia dengan lembut berkata, hampir 700 tahun. Si Zifeng sedikit mengangguk dan berkata, sepertinya kamu menghabiskan banyak upaya untuk melestarikan Naschen Soul ini. Namun 700 tahun terlalu lama. Bagaimana seorang kultivator Naschen Soul dapat bertahan selama 700 tahun? Belum lagi fakta bahwa dia telah kehilangan dagingnya dan hanya jiwanya yang tersisa. Dan di atas segalanya, jiwa yang baru lahir ini perlahan mati. Su Mu, ubah permintaanmu. Si Zifeng menghela nafas. Dia ingin membantu Su Mu, jadi dia memberinya kesempatan untuk mengubah permintaannya. Suara si Zifeng seperti jarum tajam yang tanpa ampun menusuk hati Wang Lin. Rasa sakit seperti ini terasa seolah-olah dunia di depannya telah runtuh. Hanya ada kehancuran dan tidak ada yang tersisa. Rasa sakit ini menyebabkan keinginan Wang Lin untuk hidup memudar. Kata-kata itu bergema di benaknya seperti guntur. Apakah benar-benar tidak mungkin? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan yang ekstrim saat dia memandang limuan. Si Zifeng menghela nafas panjang. Dia memperhatikan jiwa limuan dan menggelengkan kepalanya. Jika tebakanku tidak salah, dia mati karena umurnya sudah habis dan kamu menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwanya dan kemudian menyehatkannya. Namun tepat saat akan berhasil, kecelakaan terjadi pada saat-saat penting. Ini membuatnya Naschen Soul tidak bisa menahannya. Meskipun kamu menyelamatkannya,
kebenarannya adalah bahwa ia sudah berada di ambang kematian. Aku tidak bisa membantumu dengan kekuatanku. Dia adalah seseorang yang seharusnya sudah mati. Memaksa dia tetap tinggal adalah masalah yang menyakitkan bagimu dan dia. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah membantumu mengirimnya ke siklus reinkarnasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat dan dia batuk darah dan menunjukkan senyum yang menyedihkan. Dia melihat jiwa Limuan di tangannya. Ingatannya tentang Limuan melintas di depan matanya. Perasaan sakit hatinya memenuhi tubuhnya. Rasa sakit ini menusuk tulangnya dan mencabik-cabik hatinya. Dua aliran air mata datang dari mata Wang Lin. Dalam masa hidupnya, jumlah waktu dia menitikkan air mata bisa dihitung dengan satu tangan. Melihat Limuan, nyala api yang pantang menyala di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika langit ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Wan Er, ini adalah komitmenku kepadamu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa Limuan. Segel itu segera menyusut dan membentuk bola kecil sekali lagi. Si Zifeng merenung. Setelah waktu yang lama, dia berkata, bukan berarti sama sekali tidak ada metode. Tubuh Wang Lin bergetar seolah-olah puluhan ribu baut guntur meledak di tubuhnya. Pada saat ini, semua energinya terfokus di matanya saat dia memandang si Zifeng. Namun, harga untuk metode ini terlalu besar. Kunci mengapa wanita ini tidak bisa bertahan hidup adalah umurnya sudah habis. Jika kamu bisa menghabiskan masa hidupnya, mungkin ada peluang. Mantra ini disebut mantra Qi. Namun aku tidak bisa menggunakannya. Hanya leluhurku yang berkultivasi tertutup bisa menggunakannya. Suemyu, aku harus memperingatkanmu bahwa untuk menggunakan mantra Qi membutuhkan kekuatan hidup seseorang yang sangat dekat dengan wanita ini. Ini adalah satu-satunya cara agar tidak ada penolakan. Namun orang yang memberi hidup akan memiliki umur yang berkurang. Pengurangan semacam ini tidak sama. Kamu harus menyerahkan 90% hidupmu hanya demi sepotong kesempatan wanita ini pulih. Namun ini hanya sepotong peluang. Jika tidak berhasil, masa hidupmu tidak akan pulih. Tolong pikirkan baik-baik. Jika kamu setuju, aku bisa membawa permintaanmu ke leluhur sekali. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Suara leluhur keluarga Siang bergema di langit dan bumi dan jatuh di telinga semua orang. Pada saat ini, semua kultivator di sistem bintang Alhiven mendengar kata-katanya. Untuk sepotong kesempatan bagi wanita ini untuk bangkit kembali, dia harus menyerahkan sebagian besar umurnya. Apakah ini layak atau tidak? Pertanyaan ini menyusahkan hati setiap kultivator yang mendengarnya. Si Zifeng sangat mengagumi Wang Lin. Dia tidak memiliki tujuan egois atau niat jahat saat dia mengatakan ini di depan setiap kultivator di Alhiven. Wang Lin menatap bola pembatasan di tangannya. Pandangannya sepertinya bisa menembusnya saat dia melihat Limuan dan perlahan berkata, aku setuju. Suaranya agak serak. Pandangannya sepertinya menembus bola pembatas dan jatuh pada Limuan. Rasa sedih memenuhi daerah itu. Limuan tampaknya telah mendengar suaranya, dan tubuhnya bergetar lembut dan dia mencoba membuka matanya. Namun dia tidak memiliki kekuatan. Dia hanya merasakan kelelahan dan kesedihan tanpa akhir. Wang Lin tahu bahwa umur berasal dari vitalitas. Semakin kuat vitalitas, semakin panjang umurnya. Saat tingkat kultivator meningkat, vitalitasnya meningkat. Inilah sebabnya mengapa kultivator yang kuat memiliki umur panjang. Si Zifeng mengangguk dan berkata, karena kamu setuju, begitu acara ini selesai, ikut aku ke planet Donglin. Kenang itu tetap di mata King Sui. Ada sedikit melankolis saat dia dengan lembut berkata, Suemyu, aku akan pergi denganmu. Wang Lin menatap King Sui dan matanya mengungkapkan rasa terima kasih. Dia mengangguk. Dia tahu bahwa King Sui khawatir tentang sesuatu yang terjadi padanya di planet Donglin. King Sui memutuskan untuk menemaninya untuk memastikan masalah ini berjalan dengan lancar. Setelah ini, semua orang yang tersisa membuat permintaan mereka. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa Suting dan Nangong Han mengajukan permintaan yang sama. Mereka meminta untuk memasuki Treasure Pavilion untuk mempelajari mantra surgawi. Setelah semua orang memperoleh hadiah, acara berakhir. Saat itu berakhir, tawa Tuan Flamespark bergema. Dia melayang di atas tempatnya dan melambaikan lengan bajunya. Matanya bersinar dan dia berteriak, rekan kultivator, bantu aku membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Perang akan segera dimulai.